ada pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya. Apa hubungannya Kutai Kartanegara dengan Tarumanegara dan dengan sejarah Jawa Barat? Kan, nah saya kalau lihat bajunya tuh mirip loh, baju adat. Masih bersaudara itu. Masih Terus bersaudara. kemudian ada gamelannya tuh Sama. mirip. Mirip. Sama. Dan itu juga menjadi bahan analisis kita. Apakah dulu kerajaan Pajajaran tuh wilayahnya juga sampai Kalimantan? Kan kita tidak tahu juga. Nah kemudian apa hubungannya antara orang Sunda asli Ya. dengan orang Dayak, Pak? Ya. Karena dari sisi kulit, terus kemudian garis-garis wajah itu hampir sama. Iya. Jadi orang Dayak, orang Sunda asli misalnya yang pedalaman yang sekarang masih tersisa Baduy gitu kan, itu kan sebenarnya hampir mirip. Bentuk tubuh, wajah kan itu. Apakah dulunya apa sih, nanti biarkan itu sejarah yang menyusun. Nah kemudian yang berikutnya kan apa sih problem dari Kalimantan Timur, ngelola pertanian, ngelola perkebunan, ngelola perikanan, ngelola kelautan gitu loh, ngelola industri kreatif. Ya karena masyarakatnya sedikit, Pak. Sedikit. Masyarakat Sedikit, Bapak itu Kalimantan Timur tuh gini loh, Pak. Karena penghasilan tambangnya tinggi, Siap. ya kan? Dan itu menghasilkan devisa bagi negara sangat besar. Dan dana bagi hasil juga ke Kalimantan Timur mudah-mudahan ke depan makin besar. Amin. Sebenarnya orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan, Kang, jangan. Nggak kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya. Dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja, bener, sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita Sudah kalau cukup. ngomong fair, Cukup. Kalau ngomong fair, cukup. artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa. Cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta, Pak. Setuju, Kang. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya. 1 juta kepala keluarga, kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, Ya. jadi 5 juta kali 5 triliun. hanya 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Cukup. Kemarin tuh waktu ngobrol-ngobrol, Iya. saya bilang pembandingnya adalah Jawa Timur itu APBD-nya 28 triliun. Penduduknya 10 kali lebih banyak daripada Kalimantan Timur. Ini APBD-nya ya bedanya 24 triliun pada waktu yang kemarin. Tapi penduduknya cuma 4 juta. Jadi logikanya seharusnya bisa, dan ini yang sebenarnya Pak Rudi ini yang pengennya dorong ke situ. Iya, artinya kan ini mah logika dasar. Iya, memang kita ingin orang kita kreatif, Iya. gitu kan. Orang kita ini inovatif, visioner. Tapi kita juga harus menghargai bahwa rakyat kita di Kalimantan Timur itu sudah dikasih anugerah Luar biasa. oleh Allah sumber daya yang melimpah. Kalau dia menjadi manja juga wajar. Loh, karena dia lahir di atas tumpukan emas. Masih hitam kan? Nah kalau misalnya orang Jawa kerja keras juga wajar karena dia lahir di daerah yang sudah berkompetisi sangat tinggi dalam wilayah yang sempit. Dan Makanya sumber daya alamnya terbatas. Sumber daya alam terbatas. Artinya bahwa dalam jangka pendek bisa rakyat nanti gaji, dalam jangka panjang rakyatnya disekolahin. Cocok. Yes. Dari mulai SD sampai program doktor, jurusan-jurusannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kaltim. Jadi bisa jadi misalnya kita bikin program beasiswa masyarakat Kaltim kuliahnya di ITB. Nggak setuju. Kan kita baru keluar ITB nih. Di ITB bikin khusus sama Jajaran, sama Unpad, ya kan, sama Unpad. Dibikin khusus kelas, yaitu kelas mahasiswa Kalimantan Timur, eksklusif. Cocok.